Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu, teman-teman, jamaah Majelis Taklim Permata yang saya cintai karena Allah. Hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama tentang potret kehidupan rumah tangga bahagia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagaimana kita tahu bersama teman-teman bahwa tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang Rasul kecuali beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi teladan bagi umat-umatnya, termasuk dalam masalah-masalah rumah tangga. Maka bagi kita umat muslim, umat Islam, tidak ada yang patut kita contoh, tidak ada yang patut kita teladani ya selain dari apa yang telah diperbuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata keluarga yang paling berbahagia ya kalau kita lihat ya adalah rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi pagi saya mengisi kajian di Masjid Jogokarian. Ya, teman-teman yang pernah ke Yogyakarta ya pernah mendengar namanya Masjid Jogokarian. Ya, tadi pagi saya mengajar di sana dan disebutkan di dalam materi kajian bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW ini Masya Allah ya beliau membaca Al-Quran dan kepala beliau berada di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah ya. Berarti ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah sosok suami yang romantis, sosok suami yang sayang kepada istrinya, sosok suami yang tidak membiarkan istrinya sendiri. Tapi beliau juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau baca Al-Qur'an yang memberikan teladan kepada istrinya beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di posisi beliau ya kepalanya berada di pangkuannya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya Masya Allah. Dan tentunya keluarga Nabi kita Muhammad SAW teman-teman ya adalah keluarga yang dibimbing berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Rasulullah ini adalah manusia pilihan ya yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sesuatu yang pastinya paling baik di dunia ini. Maka dari itu ketika kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah sosok teladan, keluarganya Rasulullah SAW adalah sosok ya keluarga atau potret keluarga teladan ya, maka selayaknya kita belajar dari keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bersama teman-teman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia terbaik ya di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus ya untuk kita sebagai umat Islam, maka tentunya yang mendampingi beliau itu juga adalah wanita-wanita terbaik, wanita-wanita pilihan. Tidak semua wanita-wanita yang ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW, mereka diberikan oleh Allah takdir untuk mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Dan kita pernah mendengar bersama bahwa di balik laki-laki yang salih, di balik laki-laki yang hebat itu ada wanita yang luar biasa. Ya. Maka dari itu yuk kita belajar bersama-sama siapa sih di belakang
sosok-sosok di belakang Rasulullah SAW itu ada siapa saja gitu. Ya, yang pertama teman-teman, ada sosok Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Kalau kita belajar ya dari sosok beliau itu tidak cukup satu sesi kajian. Masya Allah. Ya. Dan ketika kita tahu bahwa Ibunda Khadijah, Masya Allah, ketika beliau menjadi pendamping Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan beliau menjadi istri yang totalitas dalam mendampingi Nabi kita Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi Ibunda Khadijah ini teman-teman, Masya Allah ya, beliau adalah seorang wanita yang sangat mulia. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, beliau juga terkenal dengan wanita yang menjaga kesuciannya, wanita yang tidak sembarangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Lihat deh. Ya wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ibunda Khadijah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalau kita pengen menjadi wanita sekelas Khadijah, berarti kita harus menjaga diri kita. Ya, apalagi di zaman sekarang ya teman-teman, banyak sekali. Na'udzubillah summa na'udzubillah, semoga kita dijauhkan dari perkara-perkara buruk ini. Ya, saya mendengar banyak sekali wanita-wanita yang mudah sekali menjual kehormatannya, ya, tidak menjaga dirinya. Ya, dan zaman sekarang ya, banyak sekali wanita-wanita yang berusaha untuk memporak-porandakan rumah tangga kaum muslimin. Ya. Maka dari itu, ayo kita contoh dari keluarga Rasulullah SAW, dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Jadi beliau itu adalah sosok wanita yang diberikan julukan oleh kaumnya wanita yang tahirah. Apa itu tahirah? Wanita yang suci. Maksudnya wanita yang dia Masya Allah menjaga dirinya beliau dari bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, jadi kalau rumah tangga kaum muslimin pengen dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari istrinya dulu. Ya, istrinya, kita nih sebagai seorang istri, ya seharusnya kita mampu menjaga pandangan kita. Tidak membiarkan pandangan kita memandang laki-laki yang bukan mahram. Ya, pergaulan kita juga sama, ya kita jaga. Jangan sampai suami kita cemburu dikarenakan kita bergaul bebas dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, jaga diri baik-baik. Karena seorang wanita itu bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk dari pintu manapun yang dikehendaki, syaratnya hanya 4. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga kesuciannya, menjaga dirinya. Dan yang keempat, berbakti kepada suaminya. Ya, jadi 4 ini. Jadi perhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari penghuni-penghuni surga Allah yang memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki. Dan Ibunda Khadijah ini teman-teman, ketika beliau mendampingi Rasulullah SAW, Masya Allah, beliau mendampingi dengan penuh kesabaran. Ya, Masya Allah. Sabarnya Ibunda Khadijah itu tidak bisa diceritakan di sini. Ya. Bahkan ya, Masya Allah, saya masih ingat betul ketika Allah memberikan kesempatan kepada kami membimbing jamaah umroh, kemudian kami diberikan kesempatan untuk mengunjungi Museum Wahyu, ya, di kota Makkah Al-Mukarramah. Di sana kita ada pemandunya ya. Di sana ada pemandunya dan pemandunya tuh menjelaskan kepada kami ya, selaku jamaah umroh, kata beliau ketika menjelaskan tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW ya, kehidupan beliau, kehidupan Khadijah, dan di akhir sebelum kami keluar dari Museum Wahyu itu beliau berkata bahwa Khadijah ini ya adalah sosok yang spesial di hadapan Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai Allah mengirimkan salam, menitipkan salam kepada malaikat Jibril untuk Khadijah. Subhanallah teman-teman. Dan Khadijah ini teman-teman, beliau tuh gak hitung-hitungan. Kalau beliau harus mengeluarkan harta di jalan Allah, ya, beliau sudah tidak lagi pakai rumus matematika dunia. Ya, sudah beliau berdagang dengan Allah. Ya. Bahkan ketika Rasulullah SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya Rasulullah SAW diboikot, ya, tidak mendapatkan jatah untuk asupan makanan, ya, diboikot, tidak diperkenankan bagi orang-orang Makkah ya mengantarkan makanan, ya, menjual makanan kepada keluarga Rasulullah SAW. Ketika itu Khadijah ikut bersama Rasulullah SAW.
Jadi Khadijah ini sosok yang bukan hanya menemani Rasulullah SAW dikala suka, tapi Khadijah radhiyallahu anha, beliau juga adalah sosok istri yang menemani suami beliau, yaitu baginda Rasulullah SAW, dikala dukanya. Gitu loh. Jadi suka duka tuh dijalani bersama. Masya Allah ya. Keren banget kan ya. Masya Allah, Khadijah itu sosok wanita yang berasal dari kelas bangsawan, ya, uang banyak, harta banyak, kehormatan dapat, tapi ketika menikah dengan Rasulullah SAW tuh beliau rela gitu ya untuk tidak makan makanan enak gitu. Sampai dalam sebuah kisah disebutkan Khadijah tuh ketika keluarganya Rasulullah SAW diboikot, ya Khadijah tuh sampai makan daun-daunan, teman-teman. Ya, berarti kita di sini bisa belajar bahwa hendaklah ya kita sebagai seorang istri bersabar manakala Allah uji ya suami kita dengan finansial, ya. Karena yang namanya suami istri itu bukan lagi memikirkan siapa yang menang, siapa yang paling enak, bukan. Tapi suka duka harus dijalani bersama. Masya Allah. Dan kita bisa ambil pelajaran dari sosok Khadijah radhiyallahu anha, teman-teman, bahwa beliau itu Masya Allah memiliki sifat yang mulia, yaitu tidak mengeraskan suara beliau di atas suara Rasulullah SAW. Dan ini menjadi PR ya ibu-ibu buat saya, buat kita semuanya ya. Coba cek masing-masing. Siapa suaranya yang paling keras? Suara kita atau suara suami kita? Ya, boleh ditulis di kolom komentar. Saya lihat. Di rumah yang suaranya lebih keras, suara kita atau suara suami kita, ibu-ibu? Ini belum ada yang nulis ini ya. Apalagi kalau posisi kita lagi apa? Lagi kesal ke anak ya, kira-kira suaranya lebih besar mana dengan suami kita? Kalau suara kita lebih lembut, suara saya Ustazah, Masya Allah. Masya Allah, semoga Allah mengampuni kelalaian kita ya ibu-ibu. Ya, seorang laki-laki itu Allah jadikan untuk pulang kembali ke rumah mendapatkan ketenangan, ya, ketenangan seorang istri yang suaranya lembut, ketenangan dari seorang istri yang melayani ya totalitas suaminya, ya Masya Allah. Maka kalau kita ternyata ya subhanallah suaranya belum selembut suara suami kita, berarti PR ya, PR untuk kita melembutkan suara kita tidak melebihi suara suami kita. Ya, kalau kita pengen bertemu dengan Khadijah nanti di surganya Allah, ya maka kita belajar untuk melembutkan suara kita di hadapan suami kita, terutama di hadapan suami kita. Ya. Dan Khadijah ini, Masya Allah ya teman-teman, beliau itu sosok tipe yang Masya Allah ya, beliau tidak banyak bicara di hadapan Rasulullah SAW, tapi banyak bertindak. Beliau itu adalah sosok yang mampu menenangkan jiwa Rasulullah SAW. Ya. Kita ingat bersama peristiwa di mana Rasulullah SAW ketika itu diturunkan wahyu kepada beliau untuk pertama kalinya, kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah Khadijah, ya, dan di saat itu ya Rasulullah SAW langsung meminta kepada istri tercinta beliau dengan sebuah ucapan zammiluni, zammiluni. Apa itu zammiluni teman-teman? Tolong selimuti aku, gitu ya. Coba ya, lihat Khadijah adalah sosok istri yang tahu kebutuhan suaminya. Ketika suaminya berkata zammiluni, zammiluni, selimuti aku, maka Khadijah dengan cepatnya beliau menyelimuti baginda Rasulullah SAW. Dan beliau tidak bertanya apa dan kenapa. Subhanallah. Jadi memang laki-laki itu teman-teman sifatnya kalau mereka baru dari luar, mereka itu sebenarnya ya tidak butuh untuk mendengar ceramah kita. Ya, mereka kurang suka kalau ditanya, ya dari mana mas, ya kenapa terlambat, ya itu tuh mereka kurang suka. Ya, daripada kita berbicara demikian, kemudian suami kita nggak suka, akhirnya suami kita pun mencueki kita, tidak merespon kita, dan kita akhirnya sakit hati sendiri karena merasa kok
saya bicara tapi tidak didengar ya. Daripada seperti itu mending kita buatkan minuman, kita sambut suami kita dengan baik ya, Masya Allah, sebagaimana penyambutan Khadijah kepada baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi PR-nya ibu-ibu ya, PR nanti kalau suaminya datang hari ini, alhamdulillah ya, jikalau masih diberikan kesempatan untuk berbakti kepada suami ya, pulang ke rumah kita datang duluan, baru kemudian suami datang, langsung bergegas ya, buatkan minuman yang terenak, buatkan makanan yang terlezat. Jangan banyak bicara dulu ya, kita praktek bareng-bareng ya, seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau menyiapkan selimut untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, radhiyallahu anha. Dan kita berdoa semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semuanya ya istri-istri seperti Khadijah radhiyallahu anha, dan semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran teman-teman ya, dalam membersamai suami kita, karena membersamai suami kita itu waktunya hanya sebentar saja. Ya, hanya sebentar saja. Ya, saya pernah bertemu dengan salah satu jamaah di Yogyakarta, teman-teman. Saya waktu itu sedang mengisi kajian. Ya, selesai mengisi kajian tentang sifat wanita salihah, ada ibu, ya salah satu ibu yang datang ke saya, kemudian beliau menangis. Ya, saya bingung kenapa ibu ini menangis. Ya, ibu ini berkata, "Ustazah, saya ketika mendengar kajian Ustazah bahwa wanita salihah adalah wanita yang berbakti kepada suaminya, saya jadi ingat masa-masa di mana suami saya masih ada, Ustazah. Saya tuh belum mampu menjadi istri yang baik," kata beliau. Ya, sekarang ketika suami saya sudah tidak ada, ketika Allah sudah memanggil duluan suami saya, rasanya waktu ingin diulang kembali, kata beliau. Tapi sudah tidak bisa lagi, kata beliau. Maka ini pesan buat diri saya dan teman-teman semuanya. Selagi suami kita masih ada, selagi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk berbakti kepada suami kita, selagi Allah masih membukakan kepada kita kesempatan untuk banyak-banyak meraih pahala dari bakti kita kepada suami kita, yuk bismillah, mari kita maksimalkan dengan baik. Semoga Allah azza wa jalla kelak memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian yang kedua teman-teman, Rasulullah SAW punya seorang istri ya, dari pernikahan setelah Khadijah bintu Khuwailid meninggal dunia, yaitu istrinya beliau adalah Ibunda Saudah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Saudah ini adalah istri Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Ya, kata para ulama, ada yang mengatakan sebelum menikah dengan Saudah, ada yang mengatakan menikah dulu dengan Ibunda Aisyah. Ya, tapi ketika Rasulullah menikahi Ibunda Aisyah, Rasulullah baru menggauli Ibunda Aisyah di usia 9 tahun. Jadi ada Ibunda Saudah. Ya, antara Ibunda Aisyah dan Ibunda Khadijah itu ada Ibunda Saudah radhiyallahu anha. Dan Saudah ini adalah seorang janda, sama dengan Ibunda Khadijah juga seorang janda. Ya, Rasulullah SAW menikahi Ibunda Saudah, ya, karena beliau ya, telah ditinggal wafat oleh suami beliau. Di antaranya beliau pernah menikah dengan As-Sakran bin Amr ya. Dan setelah suami beliau meninggal dunia, maka kemudian Rasulullah SAW menikahi Ibunda Saudah. Dan Ibunda Saudah ini kata para ulama sifatnya ya ada kesamaan sedikit dengan Ibunda Khadijah. Jadi sifatnya itu lebih dewasa gitu loh, Masya Allah, keibu-ibuan gitu. Jadi pas banget kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pendamping kepada Rasulullah SAW setelah wafatnya Ibunda Khadijah, yaitu Ibunda Saudah. Karena beliau itu terkenal ya teman-teman, seorang wanita yang bijaksana, seorang wanita yang mengalah gitu ya. Nanti kita akan belajar bahwa Ibunda Khadijah ini Masya Allah ya, pernah beliau itu berkata kepada Ibunda Aisyah, "Wahai Aisyah, aku berikan jatah malamku ya, jatah menginapnya Rasulullah SAW di rumahku untuk engkau," gitu. Masya Allah. Kenapa? Karena Ibunda Saudah tahu bahwa Rasulullah sangat mencintai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Saudah tidak lagi memikirkan bagaimana aku mendapatkan kebahagiaan untuk meraih ridhonya manusia. Bukan itu yang dipikirkan oleh Ibunda Saudah. Tapi Ibunda Saudah memikirkan bagaimana agar aku dicintai oleh Rabbku, agar Allah ridho kepadaku, gitu. Masya Allah ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, Ibunda Saudah ini adalah sosok yang kalau kita belajar dari kisah Ibunda Saudah ini adalah sosok yang berbadan besar gitu loh. Berbadan besar dan
sosok yang disegani gitu, Masya Allah ya. Beliau tidak lama ya menemani Rasulullah SAW. Ya, kemudian setelah Rasulullah SAW menikahi Ibunda Saudah, kemudian Rasulullah SAW menikahi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini dia. Ya, kita akan belajar bagaimana sih Ibunda Aisyah ketika mendampingi Rasulullah SAW gitu ya. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa satu-satunya istri Rasulullah SAW yang Rasulullah menikahi dalam keadaan perawan itu adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ibunda Aisyah ini teman-teman, ya, beliau adalah sosok yang sangat-sangat cerdas. Ya, diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah sosok yang sangat-sangat dermawan, ya. Jadi Ibunda Aisyah ini terkenal sosok yang beliau senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu yang lain gitu di masanya. Ya, jadi pernah ada tuh kisah ya, di mana Ibunda Aisyah waktu itu sedang siap-siap berbuka puasa, tiba-tiba datang seorang ibu membawa anaknya, ya, dan apa yang ada di sisi Ibunda Aisyah diberikan kepada ibu tersebut gitu, Masya Allah ya. Dan akhirnya endingnya, Masya Allah ya, Ibunda Aisyah sebelum berbuka puasa Allah gerakkan hati seseorang ya wanita dari kalangan Ansar untuk memberikan daging kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Masya Allah. Dan beliau Masya Allah putri dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Gak heran kalau Ibunda Aisyah ini ternyata menjadi sosok seorang yang sangat-sangat dermawan, karena memang ayahanda beliau yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sosok seorang yang sangat-sangat dermawan ya. Ya, hartanya semuanya diberikan untuk Allah dan Rasulnya, Masya Allah. Ya. Dan Ibunda Aisyah ini teman-teman, ya, di masa hidupnya beliau sangat senang dengan ilmu. Ya. Bahkan, Masya Allah ya, bukan hanya ilmu din atau ilmu agama yang beliau kuasai, tapi ilmu-ilmu masalah kedokteran juga beliau kuasai, ya Masya Allah. Dan ketika menjadi istrinya Rasulullah SAW, ya Masya Allah, beliau itu adalah sosok yang sangat mencintai baginda Rasulullah SAW ya. Sampai-sampai saking cintanya kepada Rasulullah SAW ya, beliau akhirnya cemburu gitu loh. Ya, jadi kenapa di dalam hadis ya disebutkan bahwa Ibunda Aisyah itu ketika mendengar Rasulullah SAW menyebut-nyebut ya Khadijah, kemudian beliau cemburu, itu karena rasa cinta yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah ya. Jadi Ibunda Aisyah ini sosok yang bisa membahagiakan Rasulullah SAW. Ya, dimana kalau Rasulullah berdekatan dengan Ibunda Aisyah, Masya Allah ya, beliau merasa tenang gitu ya, Masya Allah. Dan kita tahu bersama bahwa Ibunda Aisyah ini teman-teman ya adalah seorang istri yang sangat pandai menggembirakan suaminya, gitu Masya Allah. Dan beliau mendampingi Rasulullah SAW ya Masya Allah dalam setiap keadaan. Masya Allah, ini penting pakai banget nih teman-teman. Zaman sekarang ada wanita-wanita yang rela untuk tidak lagi bersama suaminya, padahal statusnya masih menjadi suami istri. Ya. Padahal teman-teman, di dalam agama Islam yang mulia ini, ya seorang laki-laki, seorang suami itu fitrahnya pengen dekat dengan istrinya. Itu fitrahnya. Maka dari itu, ya kalau kita lihat potret keluarga Rasulullah SAW, ya Rasulullah itu dekat dengan istri-istri beliau. Ya, bahkan Ibunda Aisyah juga, Masya Allah, sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Ya, tidak berjauh-jauhan gitu. Kecuali memang Rasulullah ditugaskan untuk berperang gitu ya. Maka itu beda karena ini tidak terjadi di semua kehidupan Rasulullah SAW gitu ya, Masya Allah. Dan Ibunda Aisyah ini teman-teman, Masya Allah ya, beliau walaupun ya di satu sisi beliau tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi beliau Masya Allah menjadi sosok yang sangat-sangat cinta ilmu dan juga menyebarkannya. Ya, jadi Masya Allah ya, Rasulullah itu teladan bagi umatnya. Ya, istri-istri beliau tidak semuanya bisa memberikan anak kepada beliau. Ya, Ibunda Khadijah yang Allah takdirkan untuk memberikan anak kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita tahu bahwa Ibunda Aisyah belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pernikahannya ya, dengan Rasulullah SAW, maka seharusnya bagi siapapun dari umat Rasulullah SAW yang sudah menikah lama kemudian belum dikaruniai anak, bukan berarti ya Allah tidak sayang, bukan. Ya,
tapi Allah sedang menyiapkan hal lain gitu loh. Ya, Allah ingin menyibukkan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Seperti Bunda Aisyah. Bunda Aisyah tidak dikaruniai anak ya dengan Rasulullah SAW ketika menikah dengan beliau. Tapi Ibunda Aisyah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sosok seorang yang berilmu. Ya. Maka dari itu kita sebagai seorang istri, teman-teman, wajib hukumnya untuk belajar. Belajar tentang apa, Ustazah? Tentang agama kita. Ya. Dan Masya Allah, teman-teman, ketika kita belajar, Alhamdulillah, maka Masya Allah, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah saya senang sekali ketika teman-teman ya kajian Toyota ini, Permata ini ya menyiapkan waktunya ya untuk kajian di hari Jumat ya dalam posisi Masya Allah sibuknya luar biasa. Dan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian sosok keempat dari istri baginda Rasulullah SAW adalah Hafsah. Namanya Hafsah. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab, teman-teman. Masya Allah. Beliau, ya, Hafsah, Masya Allah, beliau adalah seorang yang sangat amanah. Jadi, Masya Allah ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika menikahi Hafsah, putrinya Umar itu, dalam kondisi Hafsah juga sudah menjanda. Ya, karena beliau dulu menikah dengan Khunais bin Hudzafah. Ya. Dan, Masya Allah, Ibunda Hafsah ini, teman-teman, punya kelebihan. Ya. Apa kelebihannya? Beliau ahli berpuasa, ahli puasa. Beliau ahli qiyamul lail. Masya Allah. Berarti kita sebagai sosok istri, teman-teman, kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, ya, maka yuk perbanyak qiyamul lail kita, perbanyak ibadah puasa kita. Dan ingat, seorang istri ketika dia berpuasa atau mengerjakan sesuatu yang sunnah, maka hendaklah izin terlebih dahulu kepada suaminya. Ya, di Masya Allah ya teman-teman, Ibunda Hafsah ini punya kelebihan. Di antara kelebihan beliau adalah qawwamah, orang-orang yang gemar ya bangun malam, dan sawwamah, orang-orang yang gemar berpuasa di siang hari. Masya Allah. Ya, dan Ibunda Hafsah ini Masya Allah teman-teman, sosok besti ya, menjadi bestinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, Masya Allah. Jadi mereka itu berteman, Masya Allah. Baik. Kemudian sosok yang kelima dari keluarganya Rasulullah SAW ada Ibunda Zainab binti Khuzaimah. Ini istrinya Rasulullah SAW. Yuk kita pelajari apa sih sifat kelebihan dari Ibunda Zainab binti Khuzaimah ini, teman-teman. Beliau ya, Ibunda Zainab itu adalah sosok ya wanita yang sangat suka dengan orang-orang miskin. Ya. Bahkan beliau itu dijuluki dengan Ummul Masakin, ya, dengan ibunya orang-orang miskin. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ya, Ibunda Zainab ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya adalah memberikan makan ya kepada orang-orang miskin, bersedekah gitu, Masya Allah. Ya. Sampai dilanjutkan kebiasaan itu ketika Ibunda Zainab menikah dengan Rasulullah SAW, Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, orang-orang yang luar biasa ini ya, yang Masya Allah itu tidak disepelekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh, Masya Allah. Karena memang seorang istri yang dermawan seperti Ibunda Khadijah, seorang istri yang gemar berbagi itu istri yang dicintai oleh suaminya gitu ya, Masya Allah. Dan tentunya Masya Allah ya, Ibunda Zainab binti Khuzaimah juga terkenal orang yang banyak bersedekah. Dari mana bersedekahnya? Dari hasil kerjaannya beliau. Jadi beliau itu bekerja menyamak kulit, teman-teman. Ya, dan nanti hasil ya jeripaya beliau dari menyamak kulit itu disedekahkan. Maka kita bisa mencontoh Nabi kita Muhammad SAW dan sosok Ibunda Zainab. Ya, kalau kita punya uang, ya punya penghasilan sendiri, maka kita bisa bersedekah tanpa izin dari suami kita, dan itu diperbolehkan di dalam agama kita. Ya, jadilah sosok-sosok ya wanita-wanita seperti Ibunda Zainab binti Khuzaimah, di mana ketika beliau tidak ada, maka banyak fakir miskin yang kehilangan. Ya. Dan seberapa banyak gitu ya orang-orang yang hari ini merasakan kebermanfaatan dari keberadaan kita. Ya, yuk Bismillah. Kita berdoa kepada Allah, teman-teman, semoga keberadaan kita di dunia yang sebentar ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita minimal. Ya, semoga kita dilembutkan hatinya oleh Allah, diberikan kemurahan rezeki, ya,
dan juga diberikan kelembutan hati, mudah berbagi untuk sesama, gitu ya. Baik. Kemudian yang keenam ada Ummu Salamah. Nah, ini istrinya Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Apakah beliau punya kelebihan? Tentunya pasti punya. Ya, tidaklah istri-istri Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah untuk menikahi baginda Rasulullah SAW kecuali semuanya punya kelebihan yang berbeda, gitulah. Ummu Salamah ini namanya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Ya, beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan janda. Ya, dan sebelumnya beliau menikah dengan Abu Salamah. Ya, Ummu Salamah ya pasti menikahnya dengan Abu Salamah. Ya. Dan Masya Allah ya teman-teman, Ummu Salamah ini kisahnya ini luar biasa. Beliau itu seorang wanita yang terkenal taat sekali kepada Rasulullah SAW, ya. Cantik, nasabnya mulia, karena beliau putra dari seorang bangsawan, ya, yaitu Abu Umayyah. Dikala itu bapaknya beliau adalah ketua suku, ya. Dan Ummu Salamah ini Masya Allah ya, beliau seorang yang sangat-sangat luar biasa, ya, ide-idenya cemerlang. Ya, setiap kali Rasulullah SAW ya bertemu dengan Ummu Salamah, kemudian beliau menceritakan apa yang dialami oleh beliau, maka Ummu Salamah mencoba untuk memberikan ide, gitu ya. Jadi suatu hari pernah teman-teman, ya, waktu kejadian Hudaybiyah, para sahabat itu merasa kecewa ya dengan perjanjian Hudaybiyah, karena menurut mereka perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian di mana kaum muslimin merasa dirugikan oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Dan ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mencukur rambutnya, ya, dan menyembelih hewannya, mereka tidak mau. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Ummu Salamah dan menceritakan kejadian yang baru saja ditemuinya. Ummu Salamah mencoba untuk memberikan ide kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ya coba deh, engkau nggak usah bicara dengan sahabat-sahabatmu, engkau langsung ya cukur rambutmu, sembelih hewan sembelihanmu. Nanti kita lihat reaksi para sahabat itu seperti apa, gitu. Betul teman-teman, ketika Rasulullah SAW mencukur rambut beliau, ketika Rasulullah SAW menyembelih ya hewan beliau, maka serta-merta para sahabat pun ikut turut mencukur rambut mereka dan menyembelih hewan mereka, ya, hewan sembelihan mereka. Masya Allah, idenya sangat-sangat bagus sekali. Ya, Masya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Ummu Salamah ini diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita pelajari, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari? Berarti kalau misalnya suami kita bercerita kepada kita, maka kita dengarkan. Dan kalau misalnya seumpamanya beliau meminta ide kepada kita, pendapat kepada kita, maka kita berikan pendapat yang terbaik. Dan sebelumnya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita bisa memberikan ide atau pendapat yang terbaik untuk suami kita. Baik. Kemudian yang ketujuh ada Ibunda Zainab binti Jahas, teman-teman. Ibunda Zainab ini juga sama, ya, ketika menikah dengan Rasulullah SAW, beliau dalam kondisi atau statusnya adalah seorang janda. Ya. Jadi beliau dulu punya suami yaitu Zaid bin Harithah. Ya, ini juga sama ya kisahnya, Zaid dan Ibunda Zainab ya ketika itu tidak satu kufu, ya, satu dari kalangan bangsawan, satu dari kalangan budak. Ya, kemudian setelah itu terjadilah sebuah perceraian ya di dalam keluarga mereka karena tidak satu kufu. Makanya penting teman-teman, kalau kita mau menikahkan anak-anak kita, ya kita harus cari yang satu kufu. Ya, satu kufu maksudnya misalnya sama-sama berpendidikan gitu ya. Kalau anak kita berpendidikan, ya carikan yang berpendidikan. Kalau misalnya seumpamanya dari sosial misalnya, boleh nggak? Ya boleh. Tapi yang paling penting carikan anak-anak kita calon menantu yang saleh dan yang salihah, yang agamanya bagus. Nanti setelahnya baru kalau mau menyesuaikan ya, dengan yang lainnya. Baik. Kemudian Zainab ini teman-teman, ya, Zainab binti Jahash ya adalah istri dari Rasulullah SAW. Ya, Masya Allah, beliau punya kelebihan. Ya, Masya Allah. Ya, apa kelebihan Ibunda Zainab ini? Masya Allah, beliau adalah seorang yang terkenal dengan ketawaduannya. Beliau terkenal orang yang sangat-sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bahkan Ibunda Zainab ini teman-teman, Masya Allah, ya, beliau sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW.
Masya Allah. Ibunda Zainab ya, ketika beliau akhirnya cerai dengan Zaid ya, waktu itu Rasulullah SAW ya, ketika beliau ingin menikahi Ibunda Zainab ya, maka orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang yang ada di Makkah ya, mengira bahwa tidak diperbolehkan yang namanya bapak angkat ini menikahi istri bekas anak angkatnya. Jadi Zaid ini, teman-teman, Zaid bin Harithah yang dulu suaminya Zainab binti Jahas ini dulu budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika itu diberikan kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah mencintai Zaid seperti anaknya sendiri. Ya, walaupun itu bukan anak kandung. Ya, dan Zaid ini menikah dengan Zainab. Ya, setelah akhirnya bercerai, maka Rasulullah SAW ketika itu mau menikahi Zainab, tapi terbentur dengan perkataan orang-orang yang ada di sekitar. Maka turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan ya seorang bapak angkat menikahi ya bekas istri anak angkatnya. Dan menikahlah Rasulullah SAW dengan Zainab binti Jahash. Baik, kemudian yang ke-8 ada Ibunda Juwairiyah binti Haris. Ya, yuk, apa yang bisa kita pelajari dari Ibunda Juwairiyah ini? Ya, beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam status janda ya. Dan beliau juga sama, teman-teman, beliau hampir mirip dengan Ummu Salamah. Ya, beliau punya seorang ayah, di mana ayahnya beliau juga ketua suku. Ketua suku. Jadi Rasulullah tuh Masya Allah ya, kalau milih istri itu beliau memilih putrinya siapa nih gitu ya. Wah, ini putrinya kepala suku dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah menginginkan kalau misalnya putrinya kepala sukunya dinikahi, maka mudah-mudahan kaumnya dari ketua suku itu masuk Islam gitu. Jadi ada nilai plus ya di sana, Masya Allah. Dan Masya Allah, teman-teman, Ibunda Juwairiyah ini juga terkenal seorang wanita yang cantik gitu ya. Seorang wanita yang cantik sampai-sampai Masya Allah ya, Ibunda Juwairiyah ini Masya Allah ya, pernah ya suatu hari itu beliau mendapat julukan gitu dari Nabi kita Muhammad SAW ya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan Ibunda Juwairiyah ini adalah orang yang memberikan kebarokan untuk kaumnya gitu ya. Jadi zaman dulu kala ya, ketika ada peperangan ya antara kabilahnya Ibunda Juwairiyah ya dengan kaum muslimin ya, maka ketika itu Ibunda Juwairiyah termasuk orang yang ditangkap gitu ya, menjadi tawanan perang ya. Dan juga ada banyak ratusan ya dari keluarga besar Ibunda Khadijah akhirnya ditawan ya. Dan ketika Rasulullah SAW menikahi Ibunda Juwairiyah, maka ketika itu ya Rasulullah SAW akhirnya, teman-teman, endingnya karena sudah menikahi Ibunda Juwairiyah, akhirnya apa? Akhirnya membebaskan ya ratusan keluarga besar Ibunda Juwairiyah radhiyallahu anha. Dari sini kita bisa belajar, teman-teman, Masya Allah ya. Kalau kita hidup ya di dunia ini yang hanya sebentar ini, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai perempuan yang membawa keberkahan, imra'atun mubarakah ya, perempuan yang membawa kebermanfaatan terutama untuk keluarga besar ya, seperti Ibunda Juwairiyah ini, Masya Allah ya. Dari keluarga besarnya yang awalnya ditawan ya, dibebaskan oleh kaum muslimin karena Rasulullah SAW menikahi Ibunda Juwairiyah. Dan beliau itu terkenal, teman-teman, Ibunda Juwairiyah ini terkenal orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Jadi pernah suatu hari Ibunda Juwairiyah itu duduk di rumah beliau ya. Kemudian beliau berzikir dari Rasulullah SAW mau berangkat ke masjid ya, sampai Rasulullah pulang. Ya, beliau masih duduk di tempat berzikir ya. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan ya kalimat kepada Ibunda Juwairiyah dengan kalimat ya, wahai istriku, kata Rasulullah SAW, bacalah subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati ya. Itu adalah kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada Ibunda Juwairiyah ya. Dan Masya Allah, beliau adalah sosok yang sangat gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, begini teman-teman ya, terkadang masalah yang kita itu melihat rumit gitu ya, kok bingung gimana ya cara menghadapi masalah ini, problem ini. Itu terkadang jawabannya ternyata ada ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah gitu loh. Itu yang saya rasakan begitu sih. Jadi kalau pas lagi mentok gitu ya, terus ya sudah, sholat kita diperbaiki lagi ya, ngaji kita diperbanyak lagi, berbuat baik dikencangkan lagi gitu ya.
untuk meraih ridhonya Allah, dibenahi lagi apa yang perlu dibenahi dari hubungan kita dengan Allah. Nanti Allah kasih jalan gitu. Masya Allah. Jadi wajar ya kalau para ummahatul mukmin itu dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya, karena yang pertama mereka menjadi pendamping hidup Rasulullah SAW ya, dengan tugas-tugas yang sangat luar biasa yang harus mereka emban. Yang kedua, mereka ahli ibadah ya, mereka berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini menjadi PR untuk kita teman-teman ya. Ketika kita punya masalah, kadang kita tidak larinya kepada Allah, tapi larinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya curhat, ya kita curhat ke bestie kita curhat di media sosial ya. Kalau demikian ya masalahnya bukan bertambah selesai tapi bertambah rumit ya. Dan yuk bismillah kita mulai lagi bangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ke-9 ada Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ya, beliau juga sama ketika menikah dengan Rasulullah SAW, ya kondisinya beliau sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki ya, dan setelah ya menikah dengan salah satu laki-laki, kemudian ketika itu beliau berada di Habasyah ya, dan suaminya beliau ya, akhirnya endingnya ya, ada kata para ulama, ada yang mengatakan kembali lagi kepada agama yang sebelumnya, ada yang mengatakan meninggal dunia. Maka kemudian Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah ya. Jadi dulu Rasulullah SAW menikahi Ummu Habibah itu lewat perantara, tidak langsung Rasulullah datang ke Habasyah ya. Jadi waktu itu Rasulullah meminta kepada pemimpin kaum yang ada di Habasyah untuk menjadi wali ya dari pernikahan beliau dengan ibunda Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Dan Masya Allah ya, waktu itu kalau kita lihat di kisah kehidupan Ummu Habibah ini Masya Allah teman-teman, yang mendapatkan mahar yang besar yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau ya. Jadi Masya Allah ya, Ummu Habibah menjadi sosok teladan yang baik ya. Beliau berusaha untuk menjaga dirinya berada di negeri orang ya, ketika ditinggal oleh suaminya tidak serta-merta beliau menjadi wanita yang tidak baik ya. Beliau walaupun menjanda tapi beliau berusaha untuk menjadi janda yang baik gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada beliau ya. Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk menikahi Ummu Habibah radhiyallahu anha ya. Apa kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Ummu Habibah, kepada ibunda Ramlah? Ternyata beliau itu Masya Allah ya, termasuk seorang istri yang amanah gitu ya. Walaupun jauh dari Rasulullah SAW, sebelum bertemu dengan Rasulullah SAW, beliau termasuk istri yang tidak mudah gitu ya mengumbar dirinya dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Beliau berusaha menjaga dirinya sampai akhirnya endingnya beliau dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran yang sangat berharga teman-teman. Kalau seandainya suami kita tidak ada di rumah ya, kalau seumpamanya suami kita sedang bekerja di luar kota, maka jadilah kita istri-istri yang amanah, istri-istri yang pandai menjaga diri ya, sebagaimana ibunda Habibah ya, Ummu Habibah menjaga dirinya manakala beliau belum langsung bisa dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ke-10 ada ibunda Sofiyah binti Huyai. Ya, ibunda Sofiyah juga sama ketika menikah dengan Rasulullah SAW ya, beliau statusnya sebagai seorang janda ya, karena sebelumnya beliau pernah menikah ya dengan laki-laki lain ya, dan akhirnya ibunda Sofiyah ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau teman-teman diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rupa yang cantik ya. Jadi Sofiyah ini terkenal rupanya cantik gitu ya, Masya Allah. Dan ibunda Aisyah pernah juga cemburu ya dengan Sofiyah. Jadi sebelum Sofiyah masuk dalam keluarga Rasulullah SAW, dibawa oleh Rasulullah SAW tuh, ibunda Aisyah tuh ngintip gitu ya dari balik rumah beliau itu, katanya Sofiyah ini seorang yang cantik rupanya gitu ya. Sampai-sampai Sofiyah ini teman-teman pernah ya suatu hari itu menangis gitu loh. Akhirnya Rasulullah SAW menemui
Ibunda Sofia ini, kenapa kamu menangis? Gitu. Kata Sofia, ya Rasulullah, aku dikata-katai aku tuh keturunannya Yahudi, katanya gitu ya. Maka Rasulullah berusaha menghibur Ibunda Sofia. Ya, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW pada Ibunda Sofia? Kata Rasulullah, ya Sofia, ya kamu tidak usah bersedih, katanya ya. Engkau itu saat ini sudah diberikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa mendampingiku, kata Rasulullah ya. Engkau adalah keturunannya Nabi Musa alaihissalam, keturunannya Harun, gitu, masya Allah. Jadi kita bisa belajar bahwa masya Allah ya, suami yang baik itu adalah suami yang mampu menenangkan istrinya, ya. Dan istri yang baik itu adalah istri yang berusaha untuk bercerita kepada suaminya, tidak menutup-nutupi apa yang terjadi pada dirinya, gitu ya, masya Allah. Baik, kemudian yang ke-11 ada Ibunda Maimunah. Ini yang terakhir ya, terakhir yang ke-11 ada Ibunda Maimunah. Ya, beliau juga sama, ya beliau ketika menikah dengan Rasulullah SAW, ya masya Allah, beliau kondisinya dalam status menjanda, ya karena beliau dulu pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Mas'ud bin Amr Ats-Tsaqafi, ya. Dan masya Allah Ibunda Maimunah ini juga sama teman-teman, beliau sosok seorang istri yang sangat taat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Ibunda Maimunah juga meriwayatkan beberapa hadis ya dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Dan hadis yang terkenal adalah hadis di mana Ibunda Maimunah ini mandi bareng dengan Rasulullah SAW. Ya masya Allah. Di keluarganya Rasulullah itu luar biasa ya teman-teman. Ya ada kalanya Rasulullah mandi bersama dengan istrinya ya. Dan ini diceritakan oleh Ibunda Maimunah. Ya. Kenapa diceritakan oleh Ibunda Maimunah? Agar kita sebagai umat Rasulullah SAW bisa menirunya. Ya. Dan masya Allah ternyata manfaat diantara manfaat mandi bareng ya suami atau mandi bareng ya dengan istri itu manfaatnya banyak sekali gitu. Yang awalnya mungkin ya sudah memudar rasa cintanya, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau saya jadikan PR apa enggak? PR-nya satu aja yang awal tadi ya. Baik. Ya, teman-teman, ini 11 istri Rasulullah SAW yang disepakati oleh para ulama. Ya. Nanti untuk Maria Al-Qibtiyah, ya beliau adalah seorang, ada yang mengatakan istrinya Rasulullah, ada yang mengatakan budaknya Rasulullah SAW. Ya. Dan pendapat terkuat adalah Maria ini sudah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Artinya berarti Maria ini istrinya Rasulullah SAW. Ya, berarti kalau ditambah Maria, istrinya Rasulullah ada 12. Ya, beliau dikaruniai anak ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pernikahannya dengan Rasulullah SAW, ya yaitu Ibrahim. Ya. Makanya masya Allah ya, Maria ini sosok seorang yang luar biasa. Beliau bukan berasal dari Makkah, bukan pula berasal dari Madinah, tapi beliau berasal dari Qibt. Qibt itu adalah salah satu suku di Mesir, ya. Dan Ibunda Maria juga terkenal dengan sosok cantiknya, ya masya Allah. Memang orang-orang Mesir itu terkenal cantik ya. Kenapa? Karena mereka keturunannya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Masya Allah, yaitu sosok Ibunda Maria, ya. Baik, apa pelajaran faidah yang bisa kita ambil dari sosok ya Rasulullah dan istri-istri beliau teman-teman? Ya, yang pertama ya bahwa Nabi kita Muhammad SAW ya masya Allah beliau adalah sosok yang tidak pernah melupakan keluarganya, masya Allah. Dan beliau berusaha untuk mendekati istri-istri beliau dengan kondisi yang terbaik, ya masya Allah. Jadi masya Allah ya Rasulullah itu sosok seorang suami yang luar biasa. Bahkan beliau ya menjadi seorang ayah yang luar biasa juga yang dirindukan oleh putrinya beliau yaitu Fatimah. Ya. Yang kedua, apa faedah yang bisa kita ambil? Hendaklah yang namanya suami istri itu bisa merasakan suka duka bersama, berjuang bersama. Ya, sebagaimana Ibunda Khadijah menemani Rasulullah SAW dalam suka dukanya. Ya, masya Allah. Dan yang ketiga, faedah yang ketiga, Rasulullah SAW senantiasa meluangkan waktu menemani keluarganya beliau. Ya, jadi masya Allah, Rasulullah tuh sesibuk apapun ya kehidupan beliau, namun masih ada waktu untuk menemui istri-istri beliau. Ya, dan terakhir teman-teman, ya pelajaran yang bisa kita ambil dari potret kehidupan Rasulullah SAW ya beserta istri-istri beliau
Di antaranya bahwa yang namanya suami istri dibolehkan untuk mandi bersama, dan ini menjadi sebuah poin ya untuk menjaga kelanggengan kehidupan rumah tangga. Ya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, berarti caranya adalah ya mandi kembali, ya mandi bareng ya suami istri. Ya, jadi ini banyak ya, sunnah ini banyak yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin ya. Dan kita tahu bahwa apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tidaklah itu merupakan ya sesuatu yang hendaknya ditiru oleh kita sebagai umatnya. Baik, insya Allah cukup teman-teman ya sampai di sini. Masya Allah, ini pelajarannya pelajaran kilat yang membahas 12 istri Rasulullah SAW dan bagaimana potret keluarga Rasulullah SAW. Semoga bisa diambil faidahnya ya, dan jikalau ada manfaat tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada banyak kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah pertemukan kita nanti ya dalam kondisi yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam jannahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.